So, sekarang, setelah keluar dari bagian tersembunyi, Ye Jing lagi ngulik-ngulik tuh cuy soal skill barunya. Summon Broodling level satunya ini masihlah lemah karena nggak punya kemampuan untuk bertaruh. Supaya Ye Jing bisa mengevolusikannya, Ye Jing membutuhkan BP cuy. Untuk fase berikutnya sih, Ye Jing butuh 5 BP. Tanpa pikir panjang, gaskan tuh Ye Jing meningkatkan Broodlingnya menjadi Silk Spider. Sementara itu, party Ye Jing yang duluan maju kini menemukan sebuah tambang kristal peringkat S. Kristal ini harganya bakal sangat mahal cuy. Efek Red Moon benar-benar luar biasa. Kini mereka lagi debat tuh cuy. Lao Chen yang serakah nggak mau bila mereka harus ngasih tahu party Caesar. Dengan semua kristal ini, mereka bisa kaya loh. Ngapain juga mereka ngasih tahu Caesar segala? Lagi-lagi sifat busuk Lao Chen kumat cuy. Dikarenakan nggak ada yang setuju sama dia, ia mau menghabisi mereka semua. Namun seketika, Lao Chen merasakan merintih. Ia ngerasa bila ia melakukan semua itu, maka Ye Jing nggak bakal tinggal diam. Udah trauma dia cuy. Karenanya sekarang Lao Chen mau kabur aja dulu. Dengan kristal ini, harusnya sih ia bisa menutup dan mengembalikan kekuatannya yang telah hilang. Setelah Lao Chen mengambil satu kristal, tiba-tiba saja ranjaunya aktif. Dalam sekejap, pala satu orang di party langsung bolong cuy. Ternyata kristal-kristal ini adalah jebakan cuy. Hal ini jelas membuat suasana party makin kacau. Di tengah kekacauan ini, Caesar pun akhirnya muncul. Caesar datang bukannya memperbaiki suasana, ia malah memperparahnya cuy. Caesar berkata, mereka bisa memiliki satu kristal ini. Tapi dengan satu syarat, mereka harus mengambil semua kristal itu, kemudian memasukkannya semua ke keranjang milik party Caesar. Inilah yang dinamakan tameng hidup yang sebenarnya cuy. Tapi jelaslah semuanya nggak mau. Gila aja pak mereka mau bundir kayak gitu. Karenanya makin ngamuk si Caesar cuy. Ia mengancam akan menghabisi mereka semua. Kemudian dengan kemampuan seorang necromancer di partinya, ia akan menggunakan mereka untuk mengambil kristal-kristal ini. Di saat semua orang lagi tegang, Ye Jing akhirnya sampai di situ cuy. Nggak ada yang sadar tuh dengan kedatangan Ye Jing. Dengan cepat Ye Jing menyimpan kembali klonnya itu. Kali ini, melihat membernya semua direndahkan, Zutong sebagai ketua nggak terima cuy. Mau maju dia. Tapi Ye Jing menghentikannya. Kalem, biarkan Ye Jing saja yang mengurus semuanya. Ye Jing kini maju dan berkata, apa susahnya sih mengumpulkan semua kristal-kristal ini? Hanya sedikit provokasi saja. Party Caesar udah nggak terima cuy sama Ye Jing. Lah, emang kenyataannya ngambil nih kristal tuh gampang. Ye Jing kini praktek cuy. Kini dengan santuinya ia mengambil satu kristal. Necromancer yang kaget auto menjauh cuy karena takut terkena jebakan. Tapi ternyata jebakannya tidak aktif. Heran cuy party Caesar. Lah, kok gitu? Kok jebakannya nggak aktif? Yah, semua ini karena stat luck milik Ye Jing. Karena udah memenuhi syarat, jadi bisa men-trigger penonaktifan jebakan-jebakan ini cuy. Karena Ye Jing dengan mudahnya mengambil satu kristal itu, Caesar berasumsi bila mungkin stat luck milik Ye Jing udah berada di kisaran 60-an. Tapi semuanya ragu cuy. Kan Ye Jing cuma level 1 tuh. Masa sih bisa-bisanya atributnya nyampe ke 60? Paling jebakannya aja yang telah usang. Makanya tuh satu anggota party Caesar kini mencoba mengambil satu kristal. Dan langsung dibayar lunas cuy. Auto mokat dia. Karena satu orang ini, maka sudah pastilah bila stat luck milik Ye Jing tinggi banget cuy. Caesar kini sumringah. Kalau bisa membuat necromancer mengendalikan mayat dari Ye Jing, bakal cuan gede mereka cuy. So, waktunya bagi mereka mengeksekusi rencananya. Berhadapan dengan party S-Rank. Jelas anggota Ye Jing pada jiper sekarang. Lao Chen seperti biasalah, pengecut satu ini main ngibrit gitu aja membuang semua temennya. Hanya Ye Jing saja cuy yang masih tenang dan pede bila ia bakal menang. Ye Jing memanggil summonnya.
Kini Ye Jing pun mulai mengobservasi apa-apa saja sih musuh yang bakal ia lawan ini. Satu Necromancer dengan level 20, Berserker level 17, 2 Hunter level 18, dan 1 Kesatria level 19. Ya, kalau cuma itu doang mah, aslinya Ye Jing pede cuy. Harusnya bisalah dia ngeratain semuanya. Masalahnya, paling ya si Caesar ini. Mata Ye Jing nggak bisa tuh dapetin info lebih soal dirinya. Dikarenakan Ye Jing ada 2 beban, Ye Jing menyuruh 2 beban ini untuk kabur aja dulu. Daripada nanti nyusahin kan. Keduanya pun kini setuju cuy dan lari. Tapi gara-gara Zutong yang sangat sial, injek trap lagi dia cuy. Sehingga jalan pelarian mereka pun tertutup. Kasian banget dah tuh orang. Kini partai Caesar mulai bertarung melawan summonan milik Ye Jing. Kesatria ini dengan mudah tuh mengalahkan satu summon milik Ye Jing cuy. Baru berlagak sombong bener aja, langsung kena batunya dia. Satu summon yang lain melancarkan serangan jaring tepat di komuknya. Kemudian Ye Jing datang menyerang juga. Meskipun serangannya dapat dihindari dan ditahan, tapi dengan cepatnya Ye Jing mengincar arah belakang dan menebas kakinya. Dah tuh tinggal finishing cuy si Ye Jing. Tapi sayang, ada 2 hunter yang menghadang. Kini Ye Jing pun menghindari serangan panah tadi. Di saat anak panah kembali dilayangkan, Ye Jing memotongnya cuy. Dikarenakan musuhnya jarak jauh semua, Ye Jing mau gunain sihir apinya cuy. Ye Jing kini menebakkan sihirnya ke tanah. Hal ini jelas membuat medan yang dipijak kedua hunter itu meledak. Sementara Ye Jing yang lagi sibuk ngurusin hunter-hunter tadi, Zutong dan Lao Zhang berhadapan sama Berserker cuy. Dengan susah payah tuh, Lao Zhang harus melindungi Zutong yang gak guna. Di saat Berserker ini mau mengakhiri hidup dari Lao Zhang, akhirnya Zutong berhasil menggunakan debuff-nya cuy. Berkat debuff ini, Berserker ini kena freeze dan tidak bisa bergerak. Karena debuff-nya berhasil, Zutong menyuruh Lao buat langsung menyerangnya. Tapi ya memang dasar kocak sih Zutong cuy. Sekalinya debuff-nya berhasil, temennya malah kena juga. Sama-sama tuh cuy, dia nggak bisa gerak tuh. Ye Jing hanya bisa heran. Apa-apaan sih yang mereka lakukan sekarang? Ya, Ye Jing nggak punya waktu cuy buat ngurusin mereka. Karena di depannya sekarang, Necromancer udah siap menyerang. Dikarenakan summonan Ye Jing, mananya jadi boros cuy. Makanya, ia harus nge-refill dulu tuh mananya. Dengan meminum potion yang telah ia siapkan, penuh lagi dah tuh mananya. So, waktunya lanjut gelut. Karena Necromancer ini mengendalikan mayat, jadi secara tidak langsung, Ye Jing ini adalah counter alaminya. Ia siap kok menampung berapapun mayat yang ia keluarkan. Nah loh, jadi bingung tuh Necromancer tuh. Apa-apaan kemampuan itu? Saat ia kebingungan ini, Ye Jing pun dengan cepatnya maju menyerang cuy. No, satu pukulan langsung KO dia. 3 udah diberesin, sisa Caesar sama Berserker 1 tadi. Caesar pun kini menyerang Ye Jing. Tinju Caesar kali ini bisa ditahan cuy oleh Ye Jing. Ya meskipun rada mental dikit cuy, nggak ngaruh lah. Kini Caesar pun maju lagi. Ia sekarang menyerang secara brutal. Di depan kekuatanku, semua hanyalah sampah, ucap Caesar. Ye Jing kini hanya bisa bertahan cuy, menerima pukulan-pukulan dari Caesar. Ye Jing kini harus menjaga jarak. Ye Jing butuh orang cuy yang bisa ngasih debuff. Dan hanya Zutong lah orang yang bisa. Zutong yang gak bisa nyerang Berserker, kini kehabisan waktu. Berserker ini udah lepas dari debuff-nya. Di saat Berserker mau menghabisinya, Lao kembali datang menjadi tameng. Ngomel dia cuy, kenapa Zutong gak mau nyerang? Lao akhirnya tumbang cuy. Zutong tak berdaya melihat temannya tumbang karena dirinya. Ia sama sekali tak berguna. Zutong kini hanya bisa memohon ampun atas nyawanya. Zutong kini terjebak cuy pada masa lalu yang menghantuinya. Ia selalu ditolak setiap party cuy karena kemampuannya yang busuk ini. Ye Jing yang butuh bantuan Zutong sekarang mencoba menggunakan ceramah no jutsunya agar Zutong kembali sadar. Ye Jing sadar betul, jadi orang yang gak guna itu rasanya kayak apa. Jadi, jika Ye Jing bisa, maka Zutong juga bisa menjadi berguna.
Berkat ceramah itu, Zutong kini sadar cuy. Ia kini siap melakukan pertarungan lagi. Kini, Zutong membuang pedangnya, kemudian memegang mic-nya. Nge-rap cuy dia. Akhirnya, guna juga cuy si Zutong ini. Bab beci pun kini diterima oleh Ye Qing seorang. Segera, Ye Qing menggunakan Blood Nightmare-nya untuk mengurus berserker itu. Dikarenakan berserker ini telah dilumpuhkan, jadi Ye Qing hanya tinggal fokus sama Caesar. Pukulan-pukulan Caesar bisa dihindari cuy. Kemudian, dengan berserknya, Ye Qing balik menyerang. Satu serangan Ye Qing berhasil menembus armor milik Caesar. Dikarenakan gak bisa gunain berserk lama-lama, Ye Qing harus segera cuy mengakhiri pertarungan ini. Tapi ya jelas itu tidak mudah. Serangan Ye Qing masih saja loh belum bisa melukai Caesar. Ye Qing yang terburu-buru malah kena hantam lagi cuy. Tapi Ye Qing belum tumbang. Ia lanjut menyerang cuy. Kini Caesar menggunakan breaking punch-nya. Ye Qing jelas terpental karena pukulan itu. Caesar berada di atas angin. Mulai songong tuh dia cuy. Dikarenakan sudah begini, Ye Qing akhirnya bakal all out juga. Ye Qing menambahkan semua stat atribut ke dalam strength cuy. 176 poin kini ia tambahkan. Kalau gini, harusnya sih Ye Qing bisa bicara banyak cuy. Caesar yang udah kelewat pede maju menyerang. Tapi sekarang Ye Qing gak takut sama sekali. Ia mau adu pukulan lagi cuy. Benturan keduanya kali ini dimenangkan oleh Ye Qing. Tangan Caesar auto remuk cuy. Zutong masih tak menyangka Ye Qing itu ternyata kuat banget. Kini Ye Qing mendekat. Ia mau menghajar Caesar habis-habisan. Di saat nasibnya udah di ujung tanduk ini, Caesar teringat akan flashbacknya dulu. Caesar ini dulunya nggak guna cuy. Tubuhnya hancur saat melawan monster. Berkat bantuan dari seorang dokter, tubuh Caesar ini dicampur tuh dengan DNA milik monster. Karenanya bisa dianggap Caesar itu bukan lagi manusia, melainkan makhluk campuran. Berkat itu, Caesar bisa menanjak naik cuy. Ingat akan perjuangannya dulu. Caesar sekarang jadi nggak mau nyerah gitu aja cuy. Ia nggak mau jadi sampah lagi. Caesar masuk ke mode beringasnya. Power dan defense-nya meningkat sangat pesat loh. Ia mencengkram tangan milik Ye Qing. Kemudian, dengan kepalan tangan yang penuh tenaga, satu pukulan membuat Ye Qing terpukul mundur. Karena Caesar merupakan makhluk campuran, ia jadi bisa tuh menyerap kristal mananya cuy. Dengan menyerap kristal mana ini, Caesar jadi bisa mendapatkan kekuatan setara dengan level boss untuk waktu yang sangat singkat. Dah, begini deh bentukan dari Caesar jadinya. Ye Qing sangat tidak diuntungkan sekarang cuy. Karena berserknya habis, Ye Qing masuk ke mode kelelahan. Kini Caesar menyerang dengan brutal. Ye Qing sekarang hanya bisa menghindar dan menghindar. Kini, satu serangan akhirnya berhasil membuat tubuh Ye Qing ambiar. Zutong yang melihat semua itu jelas gemetar cuy. Melihat kemampuan yang sangat dahsyat ada di depannya. Zutong tak tahu harus apa dia. Kini Caesar berniat menghabisi Zutong cuy. Zutong ngoceh kagak jelas buat mengulur-ngulur waktu. Dan berkat itu, Ye Qing kini bisa pulih cuy. Ternyata ia tadi sudah janjian tuh sama Zutong buat mengulur waktu. Tadi yang dipukul oleh Caesar ternyata adalah klon milik Ye Qing. Sementara itu Ye Qing bersembunyi buat minum potion cuy. Kini Ye Qing berkata, kemampuan berserknya emang kuat, tapi efek sampingnya adalah kelelahan. Tapi Caesar dengan tubuh gabungan monster itu, pasti gerbang jurang akan meminta bayarannya. Awalnya sih Caesar nggak percaya cuy. Tapi perlahan, tubuh Caesar mengalami perubahan. Tangannya kini berubah selayaknya monster. Caesar jelas jadi ngamuk cuy. Ia maju menyerang Ye Qing lagi. Dikarenakan perubahan tubuh Caesar ini, sekarang gerakannya jadi lambat cuy. Jadi ya mudah deh bagi Ye Qing buat menghindar. Sayang sekarang Ye Qing gak punya senjata. Jadi dia nggak bisa nyerang cuy. Tapi tenang, ada Zutong. Ia pun melemparkan belati yang Ye Qing miliki tadi. Nah, kalau gini mah Ye Qing jadi enak cuy.
Setelah menghindar, Ye Qing menebas. Main hit and run emang mantep cuy. Ye Qing terus-terusan menghindar dan menyerang. Hingga akhirnya, perubahan Caesar udah kayak monster seutuhnya. Ye Qing sadar, Caesar udah nggak bisa diselamatin lagi. Ia sudah sepenuhnya menjadi monster sekarang. Iya, jadi gila cuy. Kalau sudah gini mah, biarin aja lah. Entar juga mukat sendiri dia. Lagian, Ye Qing sebelumnya juga dapat misi cuy, buat ngalahin Caesar tanpa menghabisinya. Jadi gini deh si Caesar cuy, udah kehilangan akalnya dia. Ia pun kini masuk menyusuri gerbang jurang lebih dalam. Dan ternyata, ia ketemu tuh sama manusia busuk satu ini. Lao Chen yang baru aja senang karena dapat jackpot. Lalala, harus menerima kenyataan dia, hidupnya berakhir di tangan Caesar. Setelah kejadian itu, kini Ye Qing dan Zutong lagi di bar cuy. Zutong berulang kali memohon pada Ye Qing agar ia diizinkan untuk mengikutinya. Zutong siap menjadi budak Ye Qing cuy. Ye Qing sadar bila Zutong ini kurang. Jadi, ia menyarankan agar Zutong nyerah aja. Gerbang curang itu terlalu bahaya baginya. Nih, ada kristal sihir. Dengan jumlah sebanyak ini, harusnya Zutong bisa hidup nyaman selama beberapa waktu. Tapi, Zutong malah nolak cuy. Ia sudah muak menjadi sampah. Ia tidak ingin direndahkan oleh orang lain lagi. Ya, karena Zutong udah mantap kayak gitu, jadi ya udahlah. Ye Qing kini pun memberikan satu syarat. Untuk mengikutinya, Zutong harus bisa melindungi dirinya sendiri. Nih, ada PR buat Zutong. Zutong harus menguasai pedang ini. Dikarenakan akurasi Zutong sangat jelek dalam menggunakan buff dan debuff, harusnya kalau dengan pakai pedang ini bisa diatasi cuy. Ye Qing menjelaskan, bila Zutong bisa menggunakan senjata sihir untuk melemparkan mantra buff dan debuff. Selain itu, nanti Zutong bisa nyerang juga, nggak cuma pelanga pelongo doang. Jika Zutong bisa, maka nanti Ye Qing akan menerima permintaan dari Zutong. Zutong jelas bersedia cuy. Ia nggak butuh kristal mana. Ia mau jadi lebih kuat sekarang. Yah, dikarenakan kristalnya nggak mau. Jadi, Ye Qing sekarang berencana buat ngasih kristal ini pada keluarga kedua temannya yang telah gugur. Lagian, mereka bakal dapat lebih banyak cuy di masa depan nanti. Kemudian, bersambung.